Teh Hmm, Atifah. Ada Teh Atifahnya di sini? Sapa dulu dong Teh Atifah. Halo, halo ada. Teh Atifah. Halo, Mana Teh Atifahnya nggak on cam nih? Mana nih? bentar. Terima kasih Telina sudah hadir ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak nih Teh Atifah atas kepercayaannya ya. Walaupun kita sempat ngundur ya karena keteledoran saya yang apa namanya, kemarin ini saya lupa kalau ada jadwal. Jadi kita switch lagi gitu ya. Mau nggak Nggak mau. Oke, apa-apa. terima kasih banyak Teh Atifah dan teman-teman atas waktunya, atas kehadirannya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman gimana kabarnya? Iya, baru mulai sayang cinta. Aku nak kehujanan guys, meni jibruk banget. Apa jibruk teh? Basah banget pokoknya ya. Alhamdulillah, gimana kabar hatinya? Gimana kabar imannya? Gimana kabar pundaknya? Gimana kabar kabar kebahagiaannya? Teteh-teteh semuanya. Yang belum on cam ditunggu ya. Saya belum lihat banyak yang on cam. Yang on cam di sini baru ada Teh Asfirah. Halo Teh Asfirah. Teh Hana, Teh Putri Safwa ya. Putro, Teh Inayah, ini namanya sama kayak admin saya lagi. Teh Regina, Teh Salsabila, tuh baru ada sekian orang nih. Ayo, yang on cam saya doain umroh bolak-balik, insya Allah rezekinya dari mana aja. Saya yakin Teteh di sini umroh bolak-balik, bahkan umrohnya juga. Teh nggak ada yang pernah nyangka, nggak ada yang pernah nyangka. Tadi aja saya ikut kajiannya Ustadz Fatih Karim. Tahu Ustadz Fatih Karim di sini nggak? Ada yang tahu nggak beliau? Beliau tuh banyak sekali punya yayasan, lembaga. Beliau, masya Allah, tabarakallah teh. Di awal pernikahannya memiliki satu putra. Waktu putranya baru lahir, beliau masih jadi tukang sate keliling dan nggak punya kulkas. Tapi pengen tetap fresh nih teh si sayuran yang beliau-beliau punya ini gitu ya. Ustaz Fatih Karim dan istrinya ini punya gitu. Sampai akhirnya apa teh sayurnya digimanain? Dimasukinnya kemana? Ke bak kamar mandi. Tapi sekarang lihat, Masya Allah tuh beliau. Nggak ada yang nggak mungkin teh. Ke Jepang bolak-balik. Umroh bolak-balik. Ke luar negeri bolak-balik. Dari mana aja uangnya nggak tahu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngerasa sekarang hidupnya nggak baik-baik aja, ya walau alam. Allah mungkin seminggu ke depan teteh-teteh tiba-tiba jadi bilioner. Jadi yang paling terkaya di keluarganya. Jadi yang paling bisa membahagiakan di keluarganya. Who knows ya. Makanya saya doain yang on cam teh bisa umroh bolak-balik ya. Yang nggak on cam terserah. Doa sendiri. Ya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan segera on cam ya. Yang mungkin nggak on cam, mudah-mudahan karena memang ada kendala pribadi. Oh, rusak kameranya ya Allah, Tesri. Saya doain mudah-mudahan segera dapat device yang lebih memadai untuk ikut kelas ya, insya Allah. Oke, baik. Teman-teman, Eee, mungkin kajian kali ini bakal berbeda dengan karakter aku sebelumnya, karena mungkin seperti yang teman-teman tahu yang udah pernah ikut kajian di sini, yang pernah ketemu aku deh, di ngaji asik atau di mana-mana deh ya, ketik satu coba, ketik satu yang pernah ketemu aku di mana pun lah, entah itu offline, online. Mhm, mhm. Ya mungkin, oke alhamdulillah ternyata banyak ya. Tapi mungkin ada juga yang pertama kali ketemu aku. Ada yang pertama kali ketemu aku nggak? Ketik 2 coba yang baru pertama kali 2. Yang pertama kali 2 boleh. Oh ada juga, halo teman, siapa ini katanya gitu ya. Baru ketemu, oke. Berarti kalau ada yang, baru ketemu aku izin perkenalan diri ya. Ngerasa terkenal banget nih gue, kirain bakal ketik satu semua ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Kenalin teman-teman, aku Lina Budiarti.
asli kota Bandung, usia aku masih 23 tahun dan alhamdulillah, sudah lulus mondok di tahun berapa ya berarti? Wah, nggak inget juga nih, 2020 berarti ya. Tapi kemudian setelah 2020 itu aku lanjutkan mondok juga, masih bolak-balik untuk mengambil sanad. Seperti itu. Mondok saat, SMP di Tasik, SMA waktu itu di Cianjur. Belajar beberapa kitab salafiyah ya, tentang fikih, kemudian juga, tajwid, kemudian juga akhlak, kemudian juga tauhid, juga, apa namanya, alhamdulillah menghafal Al-Qur'an iya juga, kemudian juga terlebih sih di tajwid ya, terlebih sih di fikih ya, kayak gitu, karena aku lebih senang sama fikih. Belajar bahasa juga, bahasa Arab dan Inggris, tapi aku lebih senangnya bahasa Inggris, kayak gitu. Oke, alhamdulillah aku disertai sama guru-guru yang bersanad, guru-guru yang ketika aku dekat, dengan beliau semua itu aku merasa dekat dengan surga ya, teman-teman, karena beliau itu tidak pernah, apa ya bahasanya, tidak pernah, gampang menilai orang lain, itu mendengarkan, terus juga, kehidupannya tuh patut sekali diteladani. Bagaimana sifat-sifat beliau, sikap beliau dalam kesehariannya, dan itu tuh bukan cuma sekedar teori gitu, apa yang disampaikan oleh beliau tuh, tapi bisa kita lihat dari praktek hidupnya sehari-hari, Masya Allah ya, seperti itu. Terus apalagi ya? Ya aku asli kota Bandung, saat ini aku masih menunggu pangeranku yang nggak tahu di mana. Apalagi ya? Ya udah mungkin ya kalau perkenalan segitu aja. Atau ada yang, mungkin mau tahu IG aku boleh. Nah ini ya IG-nya. Udah share screen belum Teh? Nah udah ya tuh di pojok kanan kiri ya. Kanan kiri. Di pojok kanan atas itu ada, nama aku. Nah itu, IG aku, TikTok aku juga boleh dikepoin ya. Banyak randomnya sih tapi insya Allah ada ilmu yang bisa diambil. Mau follow silahkan, nggak follow juga nggak apa-apa. Yang penting kalau ada baiknya, ilmunya yang bisa diambil dicatat. Tapi kalau misalnya enggak, apa namanya, nggak menemukan kebaikan, ya silahkan tinggalkan. Tapi insya Allah saya pun, berusaha keras untuk menghadirkan kebaikan di akun-akun saya ya, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, izin untuk yang belum off mic, silahkan off mic dulu, diperiksa dulu mic-nya masing-masing. Oke, diperiksa dulu masing-masing mic-nya. Boleh di off mic dulu. Ada yang masih on mic, Teteh mohon maaf, tolong Teteh host. Teteh host, Teteh tolong di handle ya. Nah, masih ada yang on mic nih. Siapa nih yang on mic? Teh, ya, masih ada Teh Yupita, Teh Yuli, Teh Hernita. Boleh off mic dulu, biar gak tabrakan nih. Gimana caranya ya? Aku nggak bisa, soalnya aku bukan host. Iya, Teh Hernita, Teh Yuli, Teh Yupita Dewi, boleh tolong di off mic Teh? Halo, Teteh berteman Quran juga boleh di off mic ya, yang pegangnya. Terima kasih. Spillmu kena. Jangan dulu sana dong Teh Vivi Juliati. Allah masalah. Oke. Nah, kenapa aku bilang tadi di awal kalau kajian kali ini akan berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, yang mungkin udah pernah ketemu sama aku atau mungkin yang baru pertama kali ketemu di Zoom pernah ngelihat konten aku ini sangat ekspresif pertama. Terus juga, penyampaiannya tuh kadang jadi cosplay Ganta, kadang jadi Bunda Korla, pokoknya macem-macem lah ya, gitu. Jadi bikin, hati itu bergoyang dumang kalau kata Cita Citata ya, tapi hatinya bukan, badannya ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau ngaji itu insya Allah nggak ngantuk. Nah, kali ini, aku mungkin akan sedikit menyampaikan dengan cara yang lebih, soft ya, lebih lembut, karena mungkin ini temanya juga agak lain ya daripada, pembahasan-pembahasan sebelumnya, seperti itu. Oke Teh, eee, boleh di next slide? Terima kasih banyak. Faith-filled dream. Atau keimanan itu ternyata mendorong mimpi kita untuk lebih nyata, untuk jadi lebih nyata, untuk jadi nyata. Ya ini bagus banget sih temanya Masya Allah ya, kemarin ngobrol sama Teh Atifah obrolan yang cukup panjang ya Masya Allah Teh, eee, kenapa kita itu, kenapa mimpi kita itu sangat berkaitan dengan keimanan dan sebagainya. Dan ternyata,
tema yang bukan tema, judul yang akan aku bawakan sekarang ini adalah disconnect from self dan disconnect from God. Kalau kita nggak koneksi sama diri kita juga nggak akan connect sama Allah. Dengan kita nggak connect sama diri kita nggak akan connect nggak connect sama Allah, ya maka dream kita atau mimpi kita itu nggak akan menjadi nyata. Kok bisa kayak gitu? Oke, insya Allah kita akan bahas ya. Nah, Teteh, aku mau nanya, pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak kok cepet banget ya? Tapi kita tuh hampa gitu loh. Tinggalan. Ketinggalan sama diri kita, nggak kebawa diri kitanya tuh. Atau nggak hadir diri kitanya. Kayak, ini kemana ya akunya gitu loh. Hidup terus berjalan tapi kok akunya masih di mana gitu loh ya. Kayak kayak nggak hadir aja. Pernah nggak? Kalau ada yang pernah boleh ketik A, atau mungkin saat ini, atau mungkin sudah pernah terlalui. Ada yang sudah mungkin terlalui. Oke, tahu nggak sih Teh? Ternyata kalau misalnya Teteh-teteh kenal sama aku, ngopi lah gitu ya. 2 bulan aja kenal. Mungkin Teteh-teteh tahu kalau aku juga pernah merasakan hal itu. Jangan kira Teteh-teteh yang melihat IG aku, TikTok aku yang ngisi kajian, itu aku tidak pernah merasa kehilangan diri sendiri. Aku tidak pernah merasa lepas koneksinya dengan Allah. Aku pernah merasakan hal itu. Aku boleh sedikit cerita dulu sebelum kita lanjut pematerian? Ada di sini yang merasa kurang sehat mentalnya. Kalau ada boleh ketik ada yang merasa kurang sehat mentalnya, atau yang mungkin ngerasa kok aku sedih terus, kok aku galau terus ya gitu. Atau kok aku tuh cepet banget emosi gitu. Atau pokoknya faktor-faktor lain lah yang bikin emosi kita nggak stabil. Dan faktornya itu ya ada yang keluarganya mungkin kurang ideal, atau dengan teman yang mungkin pernah dibully, atau mungkin juga pernah direndahkan oleh orang lain, atau mungkin juga karena ekonomi yang belum stabil dan masih banyak lagi. Oke, Teh, aku mengalami ketiga faktor yang tadi aku sebutkan. Keluargaku kurang ideal, finansialku kurang cukup, juga aku pernah dibully. Nyangka nggak kalian? Pernah dibully? Ya, aku pernah dibully guys gitu. Aku pernah direndahkan gitu. Aku pernah dijatuhkan oleh orang lain. Bahkan saat ini pun masih ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan aku gitu. Even aku nggak ngelakuin apa-apa. Yang pertama, keluarga yang kurang ideal. Alhamdulillah aku masih semangat ya, Tiara Eka ya. Jadi gini, singkat cerita aja lah ya. Aku itu ditinggalkan oleh ayah kandungku itu sejak 2 bulan dalam kandungan Umi, ya. Ya kalau misalnya teman-teman mau denger ceritanya ya. Terus udah gitu, eh ternyata usut punya usut saat aku beranjak dewasa, aku makin ngerasa, kok kayaknya aku harus tahu deh bapakku siapa gitu. Karena sekarang ini alhamdulillah aku tinggal bersama ayah sambung. Dan beliau alhamdulillah sayang sekali. Tapi Teh, aku tuh hidup dengan keras sejak kecil. Aku pernah dipukul, ditampar, dicubit, disiram depan orang ataupun tidak depan orang. Itu aku alami semuanya dari tangan umiku sendiri. Tapi alhamdulillah, biidnillah, dengan rahmat Allah, Umi udah nggak kayak gitu lagi. Umi alhamdulillah sudah tidak seperti itu lagi. Nah, gimana kisahnya kok apa? Umi kok bisa nggak kayak gitu lagi, dan gimana biar ibuku atau mungkin orang tuaku nggak kayak gitu lagi? Nanti insya Allah aku bakal bagikan tipsnya ya. Nah, terus Teh, aku ngerasa kayak umiku tuh nggak tulus gitu loh. Bahkan Umi pernah sempet dia pada saat Umi nggak sadar, Umi pernah berkata kalau Umi menyesal melahirkan aku, dan Umi menyesal nggak ngasihin aku ke orang lain, dan juga aku ini adalah anak yang dibuang gitu ya. Kamu tuh siapa? Kamu tuh anak yang dibuang, kata Umiku gitu. Jadi kamu jangan jumawa gitu ya. Intinya Umi tuh sangat merasa berat dengan kehadiranku di dunia ini. Sampai akhirnya
eee, apa namanya, aku kayak udah nggak kuat lagi. Oh ya, posisinya saat umiku bilang kayak gitu tuh, aku udah tahu keberadaan ayahku. Jadi, aku tuh orangnya nekat ya, liar anaknya. Jadi keluar kota sendirian, naik bis, ketemu orang nggak asing, ketemu orang nggak dikenal tuh ya udah biasa lah. Nah, jadi aku tuh mengembara, nyari bapakku sendirian. Dan sampai pas akhirnya ketemu, usut punya usut gitu ya, bapakku tuh ternyata seorang ulama. Beliau punya pesantren, punya santri yang diurus dengan sangat baik. Dan betapa kagetnya saat aku melihat keberadaan beliau dengan santri-santrinya gitu. Pernah ketemu alhamdulillah, udah juga ke pondok pesantrennya ya besar, santrinya banyak alhamdulillah, tapi aku merasa kayak, "Oh, kok santri diurus, aku kok nggak aku ditelantarkan?" Kayak gitu. Sampai pada akhirnya setelah pertemuan aku dengan ayahku ini, ayahku mengakui ada aku dan aku anaknya gitu. Tapi ternyata setelah pertemuan itu, aku, ditinggalkan 2 kali oleh ayahku. Alias sampai sekarang kita nggak ada kontakan, beliau nanya kabar aku enggak, beliau nggak tahu aku lahirnya kapan, karena ditinggalkan dari usia 2 bulan dalam kandungan ya. Beliau nggak tahu aku lahirnya kapan, beliau nggak nafkahin aku dari bayi, bener-bener tidak menafkahi dan wah pokoknya lepas tangan. Tapi itu atas izin Allah, mungkin beliau belum beranjak bertanggung jawab. Kita doakan ya mudah-mudahan bapakku selalu dalam rahmat Allah insya Allah. Oke, nah kemudian pada saat umiku ngomong yang tadi, aku langsung ngerasa drop, dua sayapku patah. Aku ngerasa dihantam habis-habisan sama kehidupan. Sampai akhirnya kayak, oh enggak sih, ya Allah aku nyerah. Aku udah gak mau hidup, kayaknya aku, ya ngapain dong, orang gak berharga, orang gak diinginkan gitu. Sampai akhirnya percobaan beberapa kali untuk bunuh diri. Dan itu sudah tahap mencoba. Tapi alhamdulillah di malam aku mencoba itu, ternyata Allah menyelamatkan aku dengan segala rahmatnya sampai sekarang akhirnya kita bertemu. Aku bertemu dengan teteh-teteh semuanya yang sangat hebat, melangkah, berani menjadi perempuan yang kuat, muslimah yang kuat dan, apa namanya, mau melawan kehidupan untuk kemudian nanti teteh-teteh bisa enak hidupnya di akhiratnya insyaallah. Nah, singkat cerita Teh, saat itu aku bangkit gitu. Enggak, pokoknya aku mau maksain diri buat ridho sama ketetapan Allah. Enggak ya Allah gitu kan ya. Enggak ya Allah enggak aku pokoknya mau maksain diri. Aku ridho sama semua ketetapanmu ya Allah. Aku ridho ya Allah gitu. Aku berbaik sangka ya Allah. Aku tahu Engkau pasti men-setting yang terbaik. Engkau pasti memberikan skenario yang terbaik untuk aku ya Allah. Aku yakin banget deh saat itu. Pokoknya dipaksain aja yakinnya. Nah, saat itu keyakinan yang dipaksain itu adalah ternyata jadi modal. Yang dipaksain padahal keyakinannya. Jadi modal awal untuk kemudahan datang ke hidup aku. Teh, nggak cuma satu dua yang datang ke kehidupan aku. Kemudahan bertubi-tubi datang. Yang pertama, setiap aku jualan apapun teh, pasti laku. Teteh tahu, karena kan aku tadi sempat bilang aku finansial gak stabil. Teteh tahu ini nggak, es lilin yang kayak pop es gitu dimasukin ke plastik betot, tahu 1.000-an ya. Nah, saya dulu jualan itu teh pakai termos. Saya dulu ngajar di madrasah, ngajar juga di tempat sendiri les gitu ya. Terus saya sambil jualan itu teh. Sehari bisa laku 30, 40, 50. Ah, lumayan lah ada jajan buat dikit. Ada jajan ya dikit gitu. Di rumah itu teh, walaupun ngewarung pada saat itu ya, nggak sekarang. Walaupun Umi ngewarung, aku ambil mie Indomie ayam bawang aja aku bayar. Karena itu dihitung. Aku ambil deterjen satu yang 500-an atau yang 1.000-an buat nyuci baju aja itu dihitung. Tapi aku nggak dikasih uang jajan. Paham ya? Jadi aku muter otak gimana caranya aku dapat duit. Tapi alhamdulillah, Allah tuh ngasih uang jajannya langsung. Langsung pakai tangan Allah gitu loh. Ya, nggak pakai perantara apapun. Ya dengan tadi aku laku jualan es, lesnya juga banyak muridnya dan lain-lain. Terus teh,
Kan kalau es itu kan harus dibekuin ya. Pakai apa kalau es dibekuin? Biar kita ngetik, biar teteh ada kerjaan ngetik. Es kalau es kalau dibekuin pakai apa sih? Iya, pakai kulkas ya. Kalau kulkas itu nyala pakai apa teh? Kulkas nyalanya pakai apa? Nah, saya kan masih di rumah Umi itu saat itu. Tahu apa yang terjadi? Listriknya ditagih. Bagi atuh itu yang 30.000 atau yang uang hasil es itu kan pakai kulkas. Kan kulkas pakai listrik. Segitunya teh pada saat itu. Saya benar-benar ngerasa hidup sendiri di rumah itu. Kayak nggak punya sandaran. Wah, betul-betul lah. Tapi tetap saya mencoba untuk memaksakan diri untuk husnuzon sama Allah. Sampai akhirnya saya bangkit. Tadi banyak kemudahan, les saya laku, terus saya teh ngonten itu cuma 2 minggu langsung FYP, langsung jutaan viewersnya. Cuma 2 minggu, nggak pakai tips apa-apa. Alhamdulillah. Dari situ saya dikenal sama orang-orang yang masya Allah gitu ya. Mungkin di sini yang mau ketemu sama Mama Dede, kayaknya desek-desekan ya. Tapi saya, masya Allah gitu, dirangkul sama Mama Dede, sama Ustaz Fatih Karim, sama banyak banyak sekali teh. Dokter Aisyah Dahlan, orang-orang yang eh, bisa memberikan saya ilmu gitu loh lewat pengalaman-pengalaman beliau. Saya mudah untuk dapatkan hal itu. Dan masih banyak lagi yang saya rasakan. Dan hari ini, alhamdulillah teh, insya Allah ya, mudah-mudahan konsisten rezekinya, bahkan lebih ditingkatkan lagi sama Allah. Sebulan dapat 2 digit. Saya sampai bingung itu mau dimanain. Sebulan 2 digit. Gak pernah nyangka saya teh penjual es pakai termos di rekeningnya ada puluhan juta. Nggak pernah nyangka. Banyak yang nawarin umroh sekarang. Banyak yang tarik-menarik buat dijadikan tim. Banyak yang mau bayar saya. Nggak pernah nyangka teh saya. Itu buah cuma maksain diri. Buat husnuzon, buat connect sama Allah. Buat connect sama diri sendiri. Cuma modal maksain sekali lagi. Apalagi kalau tulus coba kemudahannya nggak main-main teh dari Allah. Jadi kalau misalnya Teteh sekarang merasa tertinggal, hidupnya merasa banyak sekali, ya kalau udah di-compare atau dibandingkan dengan orang lain kok kayak nggak ada enaknya gitu, nggak ada bahagianya gitu hidup tuh. Ya, kok nggak ada mudahnya gitu. Insya Allah Teteh bakal menemukan jalan itu, insya Allah. Oke, next slide. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi ngerasa kayak tertinggal, hidup tuh udah berjalan cepat tapi kita merasa hampa, ternyata kita tuh merasakan dua hal ini teh. Disconnect from yourself atau disconnect dengan diri kita atau juga disconnect from Allah. Dan kita nggak connect sama Allah. Nah, contoh atau tanda di mana kita nggak connect sama diri kita adalah kita nggak sadar sama emosi diri sendiri. Tiba-tiba marah, tiba-tiba bete. Tapi kalau marah sama orang nggak mau ngakuin marah. Misalnya jadi orang yang nggak enakan gimana sih? Kamu marah ya? Enggak kok. Enggak, aman kok, aman, aman. Nggak sadar sama emosi sendiri. Terlalu menekan emosi sendiri. Tiba-tiba meledak kesedihannya. Terus kita nggak punya tujuan hidup. Ya udahlah, yang penting mah hidupnya mengalir aja. Allah udah nakdirin aku jadi eh apa namanya? Anak dari keluarga yang kurang ideal, finansial gak cukup, ya udahlah, ngalir aja. Akhirnya 3, hidupnya autopilot. Pengennya like a river. Pengennya kayak sungai yang mengalir. Kitanya nggak mau mengendalikan hidup kita. Ya udahlah, gimana Allah weh, sekarang makan besok gak makan, ya udah weh, gimana Allah. Padahal nggak bisa kayak gitu. Terus yang keempat, kalau nggak overthinking pasti mati rasa. Ya, saking mati rasanya apa, kejadian sama kayak saya tadi, nemu titik terendah, terlalu neken emosi, membludak, mati rasa, pengennya apa, nyerah sama hidup. Ini hati-hati ya. Terus cepet banget ngerasa capek, ya Allah aku capek ya Allah, padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena terlalu menekan emosi.
Kayak gitu ya. Terus yang keenam, selalu pengen kelihatan baik-baik aja. FYI, saya badut di rumah. Kalau saya datang ke rumah, udah rumah hidup pasti. Sampai julukan saya, nama nama saya bukan Lina teh kalau di rumah. Tahu nggak saya dipanggil apa teh? Besti. Sampai sama keponakan saya dipanggilnya Onti Bes. Onti Besti, katanya gitu. Bukan Onti Lina. Kenapa? Karena setiap ada saya tuh sumringah. Orang ngelihat saya sakit, nggak sakit teh. Pernah saya di usia berapa tahun? Berarti 15 tahun, sekitar 15 tahun ya. 15 atau 16 tahun usia di kelas 2 SMA. Saya operasi teh di rumah sakit. Tahu nggak? Saya di rumah sakit sendirian selama seminggu. Saya bolak-balik kamar mandi sendiri, sendirian. Nggak ada yang gantian buat jagain saya, sendirian. Karena saya selalu bilang kayak gini ke keluarga, udah nggak apa-apa kok, aman, aku mah sendiri bisa. Padahal nggak jujur sama diri sendiri. Padahal kita butuh pertolongan orang lain. Nggak jujur sama Allah, nggak kok, ya Allah aku bisa kok. Bisa kok ya Allah aku. Nah itu hati-hati ya. Nah sampai pada akhirnya, waktu mau operasi banget, hamil beberapa jam mau operasi, baru pada datang. Kayak gitu, ya Teh ya. Nah, ini hati-hati, jangan selalu pengen kelihatan baik-baik aja. Kita manusia, sedih itu wajar, ya. Terus kita nggak connect sama Allah. Doa, ya jalan sih doa, doa iya doa tiap abis sholat doa, ibadah tetap ibadah, sholat. Disconnect sama Allah tuh bukan berarti kita nggak sholat, gak baca Quran ya. Baca Quran tetap jalan, sholat tetap jalan, tapi kosong gitu. Gak nikmat ibadahnya, gak hadir diri kitanya. Ya udah, assalamualaikum, udah. Yang penting sholat. Ya, yang penting apa? Yang penting sholat, yang penting baca Quran, gitu. Jadi masih yang penting, tapi bukan butuh gitu loh. Terus kita tuh susah susah khusyuk, bukan susah khusyuk sih, lebih ke susah fokus ya kalau kalau apa namanya, tingkatan kita. Sholat tuh kayak banyak aja kepikiran apa-apa, atau enggak meleng, atau enggak bingung, atau enggak tiba-tiba kosongnya tuh sampai lupa rokaat, ya kan? Lupa bacaan, ih tadi tuh bacaan Al-Fatihahnya udah belum ya ayat sekiannya? Diulang-ulang terus bacaannya. Duh tadi rukunya udah benar ya? Udah benar belum ya tadi rukunya? Wah, pokoknya wudunya ngerasa was-was dan lain-lain. Cepet ngerasa naik turun iman. Nah, perasaan kemarin semangat banget waktu kajian ngedengerin lagu Opik Tombo Ati, tahu Opik Tombo Ati? Terangkanlah deng 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 deng, enggak dong. Terangkanlah, yang gitu ya. Kok ngerasa deep banget sampai pengen nangis gitu ya. Tapi keluar dari kajian, udah hilang lagi. Turun lagi imannya. Ngerasa cepet, tapi cepet juga turun. Cepet naik, tapi cepet juga turunnya. Gitu kan ya. Saya pernah tuh ada di posisi itu. Terus kalau ada masalah, ngerasa bingung harus lari kemana. Ngerasa kayak, oh nggak apa-apa kok masalah ini. Aku pernah kok ngelewatin yang lebih besar gitu. Ya udahlah, like a river aja. Nggak diatasi sama diri sendiri, nggak juga. Kita ngadu ke Allah. Ya udah weh, gitu. Jadi kayak menyerah sama hidup gitu loh. Ya. Terus kita ngerasa nggak maksimal dalam ibadah. Nah, pada akhirnya gitu ya, dari keempat ini kita ngerasa kayak, kok ibadah gue gini-gini aja yang ngelihat orang kok kayak getol gitu loh. Apa getol tuh? Rajin gitu. Kok aku kayak futur terus ya gitu kan. Gitu ya. Ini tanda-tanda daripada kita ngerasa disconnect sama diri kita dan disconnect sama Allah. Tuh nggak ada koneksi. Nah, ada yang on-mic tuh. Boleh teh next slide? Padahal Allah udah bilang di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri, dan merekalah eh, orang yang fasik, orang yang bergelimang dengan dosa, orang yang mudah melakukan maksiat, orang yang gampang lah gitu teh terkontaminasi sama sesuatu yang nggak baik. Ya teh ya. Padahal itu tadi, kalau misalnya beriman, jangan gampang lupa sama Allah. Saya, kenapa sampai bisa nyerah sama hidup?
yang tadi saya ceritain pada saat itu gitu ya. Kenapa saya bisa sampai mau menyerah sama hidup? Karena saya lupanya sama Allah. Saya lupa juga sama diri sendiri. Saya lupa. Teh, kemarin saya diceritain sama Ra Ismail. Ada orang, misalnya Teh Atifah ya. Teh Atifah misalnya. Teh Atifah, ini nih dari Teh Cintia nih ya. Ada 100 keping emas teh dikarungin sama saya. Ya, nih teh. Terus Teh Cynthia tuh sebenarnya bilang gini ke saya, Teh Lina, nanti ke Teh Atifah jangan bilang kalau itu isinya cuma 99 ya. Oh siap Teh Cynthia, kata saya. Udah tuh, nih pokoknya ada 100 keping emas dari Teh Cynthia ya Teh Atifah. Makasih banyak ya, makasih banyak. Posisinya lagi susah banget tuh, lagi nggak mudah banget hidupnya. Teh Atifah malamnya langsung hitung. Bener kan ya ada 100 keping emas? Ternyata cuma ada 9. Ah kayaknya salah, dihitung lagi sampai begadang. Besokannya ketemu sama saya sama Teh Cynthia. Matanya udah kayak jengkol, mata panda. Teh Atifah, kenapa kamu matanya sayu gitu? Udah ngalahin panda itu? Oh iya ini, kata Teh Lina kan kemarin tuh bilang ini 100 keping emas ya. Tapi tuh saya itu sama sama anak saya, sama suami saya. Cuma ada 99 teh. Kita terlalu fokus sama kekurangan. Padahal Allah banyak menghadirkan kenikmatan. Itu teh yang saya rasakan. Pada saat saya pengen mewek jadinya. Saya pada saat itu, padahal Allah cuma ngambil ayah saya, perannya doang. Dan itu kan dunia ya, yang mana dunia tuh fana gitu loh. Padahal saya masih bisa loh berfokus pada mata saya yang sehat. Orang tua murid yang sayang sama saya, murid-murid saya yang senantiasa kayak, Miss Lina, Alhamdulillah, Miss Lina, halo Miss Lina. Ngerayain ulang tahun saya, effort-effort udunan buat ngerayain ulang tahun saya. Terus juga nikmat Allah, dilakuin esnya, dilakuin jajanannya, dilakuin semua jualannya. Dan masih banyak lagi gitu. Padahal aku cuma ngambil satu. Yang padahal saya mendapatkan peran ayah dari banyak guru-guru saya. Nggak harus dari ayah saya. Saya terlalu fokus sama satu hal sehingga apa saya menjadikan diri saya lupa sama Allah. Lupa sama diri saya yang berharga. Lupa sama mimpi-mimpi saya. Sehingga apa? Ya menyerah sama hidup. Kalau nyerah sama hidup ya nggak akan mungkin mimpinya jadi nyata. Imannya turun drastis. Gitu kan ya. Kita terlalu fokus sama kekurangan padahal Allah udah banyak mengabulkan sesuatu. Allah banyak mengabulkan kenikmatan yang nggak kita minta. Ada nggak teteh subuh hari ini? Di subuh hari minta didetakkan jantung sampai hari ini. Subuh tadi. Ya Allah detakkan jantung aku sampai sekarang nih jam 8. Ada nggak yang minta itu? Kita nggak minta tapi Allah kasih. Ada nggak yang minta, ya Allah hari ini pengen makan nasi ya, minum air putih ya, minta nggak subuh tadi? Tapi Allah kasih. Ya, tapi Allah kasih gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Bisa melihat fokusnya tuh sama kekurangan gitu. Ya namanya manusia ya. Tapi lagi-lagi kita tetap harus connect lagi. Kayak gitu. Nah, next slide teh. Ternyata kalau misalnya kita pelajari lebih dalam, nggak connect sama diri kita dan nggak connect sama Allah itu adalah karena kita lupa sama tujuan hidup. Kenapa kita diciptakan sama Allah? Allah menciptakan kita itu bukan cuma untuk ibadah ya. Kalau mungkin di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, bukan cuma itu aja, tapi kemudian juga Allah menciptakan diri kita untuk menjadi khalifah atau pemberi manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Memimpin diri kita dan memimpin juga kemana potensi yang bisa kita kerahkan, kita dedikasikan untuk bermanfaat di jalan Allah. Yang pertama beribadah. Ibadah itu bukan cuma ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat. Iya ditunain sholat, puasa, zakat, husnuzonnya ditunain nggak? Berprasangka baiknya ditunaikan nggak? Berprasangka baik itu adalah ibadah. Sedangkan berprasangka buruk kepada Allah juga itu adalah sebuah kemaksiatan.
Jadi kalau teteh-teteh cuma mikir lagi nih, duh ya Allah bisa nggak ya beli HP, gitu doang mikir, itu udah suudzon. Istighfar teh. Duh besok makan apa ya? Duh uang aku tinggal segini bisa nggak ya? Duh emak aku begini, duh bapakku begini, duh temenku begini, bisa nggak ya? Dan segala kesuuzonan kita itu adalah sebuah kemaksiatan teh. Hati-hati ya, cepet istighfar kalau misalnya udah berprasangka buruk sama Allah. Karena Allah adalah sesuai prasangka hambanya. Ya kamu prasangka seperti itu kalau Allah kasihnya begitu. Orang kamu yang apa namanya meminta di dalam hatimu prasangkanya seperti itu, ya maka itu yang dihadirkan. Kayak gitu ya. Terus yang ini kalau misalnya dijabarin panjang banget ya, tapi kita berburu waktu. Yang kedua teh, yaitu adalah menjadi khalifah atau pemberi manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Teteh, tahu Nabi Isa? Kenal gak? Kayak pernah ngopi ya kenal. Nabi Isa ya, Masya Allah. Itu Nabi dan Rasul. Nabi yang sangat diberikan tugas, Nabi yang sangat bisa diteladani, yang diberikan tugas yang sangat berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat spesial, yaitu mengalahkan Dajjal di kemudian hari ya, di akhir zaman. Itu kan luar biasa sekali ya, bukan main-main gitu. Berarti kan ketika Allah mengamanahkan hal itu, berarti Nabi Isa ini adalah sosok yang sangat hebat. Tahu Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Ada di dalam Al-Quran Nabi Isa? Ada. Ada nggak di dalam Al-Quran Siti Maryam? Ada, bahkan ada suratnya ya. Tapi yang mau saya tanyakan, uyutnya Nabi Isa, ya, kakek neneknya Nabi Isa yang kalau neneknya kalau nggak salah ada disebutkan. Cuma kakek neneknya sampai buyut-buyutnya ada nggak diceritakan di dalam Al-Quran? Nggak ya, kita nggak temukan. Kok bisa ya kayak gitu? Menjadikan sosok Nabi Isa yang hebat. Nah, Siti Maryam itu berhasil menjalankan misi yang kedua, visi yang kedua, yaitu apa? Menjadi khalifah dan memberi manfaat untuk dirinya juga orang lain. Dengan mencetak generasi yang lebih baik dibandingkan dirinya. Kakek nabinya, Nabi Isa, berhasil menjadikan Siti Maryam menjadi apa? Menjadi perempuan yang diteladani oleh semua muslimah. Berhasil menjadi khalifah. Ya, berhasil menjadi pemberi manfaat, berhasil menjalankan tujuan yang kedua. Nah, kita mesti begitu. Anak kita harus jauh lebih baik dibanding kita. Gimana caranya? Menjadi terdidik sebelum mendidik. Ya, dijaga lisannya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minan nafsinya juga dijaga. Dijaga apa yang kita lihat, lihatlah apa yang harus kita lihat, ucapkan apa yang harus kita ucapkan, dan lain-lain. Melihat kelebihan diri kita gitu kan, sehingga bisa ditingkatkan, bisa berdedikasi di jalan Allah. Nah, ini tujuannya nggak lari-lari, udah dikasih sama Allah. Kamu nih diciptain jadi manusia, ibadah jadi khalifah, udah. Kitanya masih nyari-nyari tujuan lain, padahal udah jelas ini. Saking apa? Saking masih nyari-nyari tujuan, akhirnya kayak orang kesasar nggak mau nurut sama Google Maps. Teteh kata Google Maps belok kanan. Teteh pengennya lurus, nggak mau belok kanan. Kata Google Maps belok kanan kamu teh. Kita pengennya apa? Lurus. Enggak ada tahu. Harusnya lurus tak? Kayaknya lurus. Padahal baru pertama kali ke situ. Pertama kali hidup kan kita. Iya. Ada nggak yang dua kali? Reinkarnasi merenya. Nah, lurus teh. Ternyata jalan yang lurus tidak selalu baik gitu. Kalau kitanya nggak nurut sama maps. Di depan makin gelap, kalau kesasar gimana? Makin gelap, makin sepi, makin takut, makin gelisah, ternyata ada begal. Dan ancaman-ancaman lain, tiba-tiba ada harimau, ada apa lah pokoknya yang menerkam kita gitu. Nah, sama kayak hidup. Kita nggak ngikutin dua tujuan yang udah Allah setting, ya udah belok. Contohnya, contoh kecil. Kata Allah, memberikan manfaat untuk orang lain itu salah satunya menjaga lisan. Teh, pernah nggak kepikiran? Ini yang kepikiran aja dah. Abis gibahin orang lain, suka nggak ngerasa bersalah?
Aduh, harusnya gue nggak ngomong gitu deh. Aduh, kenapa sih gitu? Kenapa ditimbulkan gelisah? Sebab kitanya melenceng dari tujuan yang kedua. Paham? Sesimpel itu teh. Hal kecil aja. Kalau kita ngerasa, kalau kita bersimpangan dengan tujuan, Allah sentil, kasih gelisah, kasih rasa takut. Biar apa? Balik lagi. Ingat sama kesalahannya. Introspeksi nggak diulangin lagi. Paham? Nah, kitanya terlalu nyari tujuan hidup. Akhirnya nggak fokus sama dua tujuan yang tadi. Hati-hati ya, Teh ya. Boleh di next slide. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Apa faktornya? Ternyata kita terlalu menuhankan diri sendiri. Nggak, bisa kok. Bisa kok. Nggak ingat kalau Allah yang mengatur semuanya. Nggak ingat kalau ada ilmu tawakal. Nggak ingat kalau Allah nggak nyuruh kamu berat di pundak sendirian. Siapa yang nyuruh kamu buat megang masalah sendirian? Nggak ada. Allah mah nyuruhnya jalanin, ditawakalin. Hasilnya mah gimana Allah? Teteh, ini parfum udah habis. Kalau saya gini ya, nah gini, 5 jam kira-kira berat gak? Ini padahal hampang teh apa ringan? Ini padahal ringan nih botolnya nih. Tapi kalau saya gini 5 jam, berat gak? Berat gak botolnya? Bukan berat botolnya, karena terus digenggam, terus diem kayak gini. Nggak ditaruh. Masalah hidup sebenarnya ringan. Asal kita tahu ilmunya gimana cara menanggulangi masalah ini. Ya, ya makin berat. Padahal masalahnya sepele. Kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita tahu kalau Allah maha besar. Kalau Allah maha mengendaki. Mungkin terlihat besar untuk kita ya. Saya. Sebagai saya manusia. Dari kacamata seorang hamba. Dari kacamata seorang makhluk. Ditinggalin ayah itu masalah yang sangat berat. Fatherless. Hidup itu berat. Digenggam terus kesedihannya. Digenggam terus sakit-sakitnya. Terus berandai-andai sama masa lalu. Jangan hidup teh di masa lalu kalau kata Rasulullah SAW. Terus berandai-andai. Coba aja bapak gue gak ninggalin. Hidup gue pasti bakal jaya deh. Coba aja kalau bapak gue gak ninggalin. Pasti saat ini gue jadi apa? Coba aja kalau bapak gue gak ninggalin. Gak mungkin gak mungkin gue derek-derek termos. Gak mungkin COD-an basreng ke rumah-rumah sambil hujan-hujanan. Gak mungkin ngejualin burger-burger orang. Itu yang saya rasain teh. Coba aja bapak gue bertanggung jawab. Dipegang terus masalahnya. Gak ditaruh. Ya makin berat. Allah nggak nyuruh masalah kita ditaruh di sini, di sini, di sini. Enggak. Dijalanin, ditawakalin. Ya, jangan hidup di masa lalu. Jangan hidup di masa di mana teman-teman ngerasa berat di situ. Setelah saya tahu ilmunya, ternyata ditinggalin bapak tuh tidak se ekstrim itu gitu loh. Saya tidak merasa kayak hidup saya berat sekarang. Ya udah, emang kenapa bapak gue ninggalin, ya udah. Sampai akhirnya jadi pelajaran. Ketika ada orang yang mau jatuhin saya, ketika ada yang orang mau caci saya, orang yang gibahin saya, orang yang mau, pokoknya masih banyak penyakit-penyakit dan sakit-sakit lainnya, saya ngerasa itu nggak berat. Ya udahlah, ditinggalin bapak aja gue bisa. Apalagi hal-hal seperti itu. Udah, bodo amat. Tinggalin orang aja bodo amat. Gue bisa gitu kan. Ada Allah. Hati-hati, jangan terlalu menuhankan diri sendiri. Masalahnya jangan dipegang. Ditawakal kan. Ada tawakal biar Allah yang ngaturin. Ya, kita mah cukup jalanin cari solusinya gitu. Terus nggak ingat tujuan Allah menghidupkan kita untuk apa? Nah tadi yang dua. Terus yang ketiga, faktor yang paling berpengaruh di masa sekarang adalah overkonsumsi digital, apalagi Gen Z. Kenapa makanya banyak orang-orang yang bilang Gen Z itu mental tempe? Saya Gen Z BTW. Sebab perkembangan zaman. Kita hidup di dunia digital. Coba ya, kita foto nih sekarang, cekrek, 1, 2, 3, cekrek. Misalnya nih, Teh Hanifah Deris. Misalnya, Teh
lihat muka saya. Ah, pas mau diupload di sosial media Teh Hanifah, kira-kira bakal ditutup gak sama stiker wajahnya Teh Hanifah? Soalnya lagi gini, kira-kira pasti dong. Kenapa? Karena pengen bener ya. Saya juga gitu Teh. Ya, aduh itu tolong stikerin muka akunya itu mending petot gitu matanya tuh gitu kan ya. Pokoknya gak mau terlihat kurang. Pengennya menampilkan yang terbaik. Nah, kita scroll, ngelihat story orang di WA, di IG, di TikTok. Itu kita melihat insight real dari kehidupannya. Atau apa, sisi terbaik dari kehidupannya yang dia kurasi, yang dia edit, yang dia mau tampilkan ke orang lain. Karena nggak mungkin orang pengen menampilkan yang jelek-jeleknya aja, kecuali yang curhat. Beda lagi itu ya, beda cerita. Saat kita ngelihat uh, apa sisi terbaik dari setiap personal yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, akhirnya kita apa? Timbul nge-compare, membandingkan dengan orang lain. Akhirnya apa? Nggak lihat yang 99, lihatnya yang satu keping yang hilang. Apa akhirnya? Nggak syukur sama apa yang ada. Terus pengennya nyari yang nggak ada. Ya Allah, kenapa ya aku nggak gitu? Kenapa aku gini? Paham? Nah, itu salah satu faktor yang sangat memicu ya keadaan ini gitu. Oke, terakhir nggak belum terakhir. Nggak ada space waktu buat menyapa diri. Curhat di media sosial nggak dosa. Asal nggak nimbulin sesuatu yang matorot aja. Nggak ada space waktu untuk menyapa diri. Maksudnya seperti apa? Nggak berterima kasih. Makasih ya kamu udah kuat. Oh, makasih ya kamu udah mau ngelaluin ini. Makasih ya kamu udah ridho sama ketetapan Allah. Makasih ya kamu udah mau ngejar ridhonya Allah. Makasih ya. Atau sekedar memahami kelebihan di dalam diri. Duh, padahal aku tuh ternyata bisa ya nulis. Kenapa ya nggak aku kembangin? Sapa diri kamu. Kenali diri kamu. Kamu punya kelebihan apa? Coba bisa dikembangin. Kamu apa yang mungkin menjadi kekurangan, atau saya tuh nggak mau bilang kekurangan ya, lebih tepatnya sesuatu yang nggak ada pada dirimu gitu ya, yang memang emang emang Allah settingnya kayak gitu kan ya. Gimana cara biar diatasi? Contohnya misalnya saya tuh punya sesuatu yang nggak ada pada diri saya, atau kekurangan saya itu adalah malas. Saya tuh gampang males, gampang futur. Caranya gimana biar dijadiin solusi, biar dijadiin kelebihan? Karena saya males, saya ngajak orang lain. Dengan ngajak orang lain, makin banyak orang yang beramal karena saya, ibarat kata gitu ya, perantaranya, wasilahnya. Jadi pahala juga buat saya juga kedorong. Akhirnya saya rajin juga. Ngelihat orang rajin, masa orang rajin yang diajak gitu kan, sayanya yang ngajak enggak rajin. Nah, contohnya kayak gitu. Itu karena kita bisa nyapa diri sendiri. Terus kitanya terlalu, ini tuh, aduh, tipe lagi, ya apalah ya, itu tuh hubud dunia gitu ya teh, terlalu hubud dunia, terlalu cinta sama dunia. Kitanya ngerasa kayak hidup tuh bakal kekal di sini, padahal bakal ada kehidupan kedua gitu loh. Ya, melihat orang beli baju baru, ih, iya ini baju baju teh model terbaru. Padahal kita masih bisa pakai yang ada, bersih, asal bersih, rapih, enak dilihat, nggak kucel. Ya, kalau saya alhamdulillah hidupnya udah minimalis teh. Mungkin kelihatan kayak gonta-ganti ya bajunya, itu dari endorse teh. Sok, dan saya emang nggak suka beli baju. Tanya, tanya keluarga saya sok. Kalau misalnya mau ketemu sama saya, teh nggak beli baju, nggak ada teh. Kerudung udah numpuk, alhamdulillah. Dari dulu itu teh. Makanya saya kalau ke mall, kalau ke pusat perbelanjaan itu pasti ada yang dibutuhin. Kalau gak butuh saya emang nggak beli. Percaya teh, saya ke pasar itu bisa dalam hitungan menit, nggak lebih dari 10 menit. Oh, udah tahu nih tokonya di mana. Dah beli itu kerudung, udah balik. Paling keliling-keliling apa? Jajan. Nah, kalau jajan itu mas saya nomor satu. Ya, sok teteh ke Bandung sini. Teh, tadi nak rekomendasi jajan apa? Ayo. Ah, kalau itu saya tahu. Tapi kalau ya kayak tadi ya, kalau belanjaan-belanjaan itu enggak. Saya mikir-mikir gitu.
Ya, gitu teh. Alhamdulillah udah minimalis lah hidup. Lemari yang ada aja lah, kulkas yang ada aja, alhamdulillah masih bisa dipakai gitu kan. Gitu. Ini parfum banyak nih ya kalau teteh-teteh mau lihat. Itu juga apa? Ngasih, banyak yang ngasih. Bukan saya beli. Saya beli cuma satu mana. Ada di tas saya. Itu juga mikir, bener gak ya bakal dipakai gitu. Mikir gitu teh. Ya jangan terlalu hubud dunia. Teteh kerja keras di dunia nggak akan ada yang dibawa. Ya, duit yang dikumpulin nggak akan ada yang dibawa. Mudah melepaskan apa kemelekatan dunia di dalam diri. Hati-hati ya, karena itu juga terfaktor. Menjadi faktor. Nah, oke, next slide. Ini dua slide terakhir. Tiga slide terakhir berarti ya. Nah, terus gimana teh biar connect lagi? Kita coba sapa diri dan dekat dengan ilahi. SAPA. Next slide teh, terima kasih. SAPA. Ini biar gampang diinget ya sama teteh-teteh semuanya. Oh, udah ngerasa nggak connect nih. Oh iya deh, coba sapa diri dekat dengan ilahi gitu ya. SAPA. Yang pertama teh stop sejenak. Diam dulu teteh. Merenghap kalau kata Sundanya mah apa bahasa Indonesianya? Tarik napas, buang napas. Inhale, exhale bahasa Gen Z-nya ya. Inhale, exhale. Cina. Oke. Diam dulu. Terus yang kedua, acknowledge. Akui apa yang dirasakan. Teteh sedih, teteh kecewa sama hidup, teteh kecewa sama keadaan. Akuin. Bukan berarti nggak bersyukur kalau mengakui itu. Ya Allah, aku teh marah atuh. Aku tuh sedih ya Allah. Aku teh nggak suka orang lain ngeginiin aku. Aku teh sakit hati digituin sama orang lain. Aku teh capek ya Allah, ekonomi aku menjungkir balik ini ya Allah. Aku tuh nggak suka ya Allah kalau fisik aku diejek sama orang lain. Aku tuh nggak suka ya Allah kalau kerjaan aku dijatuhin sama orang lain. Aku teh mumet ya Allah sama pendidikan aku ya Allah. Akuin itu, ya. Akuin teh kalau teteh ngerasa mumet, gelisah, galau, merana tuh akuin teh. Ya, jangan bohong sama diri sendiri kalau kita baik-baik aja. Nggak ada yang nyuruh kamu baik-baik aja. Kayak tadi sama ya, ngegenggam masalah kayak ngerasa baik-baik aja itu nggak boleh. Lepasin. Terus yang keempat, pause. Kok keempat sih, ketiga maaf ini. Aduh, udahlah nggak apa-apa lah ya, menitipo-tipo banyak tiponya ini tuh. Yang ketiga teh, pause and present atau hadir. Oh iya, aku hidup di masa kini bukan di masa lalu. Aku hidup di saat ini bukan di saat ketika aku disakiti, ketika aku ditinggalkan, ketika aku dijatuhkan. Bukan. Aku hidup di masa ini. Aku bisa merubah masa depan atas izin Allah. Aku bisa mengendalikan apa yang perlu aku pikirkan. Aku bisa mengendalikan apa emosiku dan sikapku pada orang lain, kepada diriku dan kepada Allah. Hadiri dirinya. Hadir, ya. Terus yang keempat berarti ya tuh tipenya ya. Yang keempat teh, ask gently atau tanya diri sendiri dengan kelembutan. Sok atulina, kamu teh maunya gimana hidup teh? Ya, mau gimana hidupnya? Sok mau gimana ke orang yang nyakitin kamu teh? Mau gimana ke orang yang ngejatuhin kamu teh? Mau gimana atau sok ekonomi mau diperbaikinya gimana? Mau digimanain atau sok fisik kamu biar lebih cakep? Sok mau gimana? Nah, ini keempatnya, teteh bisa pakai journaling. Ya, dicatat apa yang teteh rasain. Kira-kira faktor yang teteh rasain ini tuh dari mana? Apa karena habluminallahnya yang kurang, habluminannasnya yang kurang, atau habluminan nafsinya yang kehilangan diri sendiri yang kurang? Ya, coba menghadirkan diri sendiri. Makasih banyak ya udah hadir. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakuin buat mengatasi ini? Gitu kan ya. Terus yang kelima, oh aku pengennya kayak gini nih, orang yang nyakitin aku teh biar gak nyakitin lagi. Set boundaries. Kita akan tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol. Ya, saat kita menanyakan ke diri sendiri dengan bantuan Allah, dengan doa, gitu kan ya. Ya Allah, sok atuh izinin ditemuin solusinya.
Aku tuh pengennya nggak disakitin lagi. Berarti gimana caranya? Berarti jaga batasan, nggak ketemu lagi sama orang-orang yang sekiranya menyakiti. Hadir di komunitas, di wadah-wadah yang mungkin kita bisa bertemu dengan orang-orang yang menyayangi kita satu visi satu misi. Bisa lewat kajian online seperti ini. Atau kajian offline dan lain-lain. Seperti itu ya, sehingga kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang memang ternyata ketika sejalan ya dia akan mudah saling menyayangi. Oke, next. Dan kita dekat dengan ilahi. DEKAT. Dekat. Yang pertama, duduk tenang. Maksudnya bukan duduk ya. Tenangin dirinya. Tenangin diri lo. Ya, tenangin diri lo gitu. Kalau mau sholat, ini doa yang selalu saya baca teh sebelum sholat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu selalu teh dari SMP sampai sekarang. Mau sholat duha, mau sholat sunat, mau sholatnya fardu. Itu selalu saya baca sebelum takbiratul ihram. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahu akbar. Hadirin dirinya. Oh ya, gue mau sholat. Ya, gue mau ngadep Allah. Gue mau menghadap pengendali kehidupan. Gue mau menghadap zat yang punya segalanya. Yang bisa bikin gue tenang, yang bisa bikin gue kaya, yang bisa bikin gue kebercukupan, yang bisa bikin gue disayang sama banyak orang, dan masih banyak lagi. Ya, nanti di-share ya. Jadi nge-share doa. Ya, hadirin. Mau ngaji, sok hadirin dirinya. Iya, ini teh mau ngaji kalamnya Allah. Allah tuh lagi berbicara ke kita gitu. Nah, kayak gitu. Boleh mau pakai bahasa Indonesia. Terus yang kedua, ekspresikan hati dengan jujur. Ya Allah, gitu. Berat banget hidup tuh ya Allah, mending gak gampang gini, mending gak ringan hidup teh. Ya Allah, gak gampang ya hidup teh ternyata, padahal ini teh hidup pertama kalinya aku. Langsung dikasih dar-der-dor gini ya Allah. Ya, dipatahkan dua sayapnya, orang tua nggak kayak orang lain, kehidupan keluarga nggak kayak orang lain, meni harmonis gitu ya. Di meja makan ngomonginnya ya hal-hal yang bahagia, saling tukar kabar, ini mah enggak ya Allah, ngomonginnya teh hutang, ngomonginnya teh ini, ngomonginnya teh itu ya Allah. Jadi sandwich generation mending gak gampang. Jadi orang yang harus kerja keras, jadi perempuan yang harus banting tulang ya Allah, nggak gampang ya Allah. Ya, ekspresikan hatinya. Ngomong sama Allah. Ya, dan Allah mah nggak akan pernah ngecewain. Kita ngomong sama Allah, itu omongan kita nggak akan balik dengan tangan kosong teh. Allah pasti bakal kasih kemudahan. Kalau nggak kemudahan, pahala atas kesabaran. Kalau nggak pahala, pupus dosanya. Coba, kalau Allah hadirkan ujian sama kita, mana yang nggak baik buat kita? Kalau Allah nggak kasih kemudahan, Allah kasih pahala atas kesabaran, atau Allah hapusin dosa kita yang nggak kita sadari bahkan sekalipun. Coba, mana timbal balik dari Allah yang nggak menguntungkan kita gitu loh. Tuh, jadinya gini tangan saya. Ya, coba mana teh? Nggak ada. Untung semua buat kita. Ya kan? Gitu, ekspresikan hati dengan jujur. Sehingga Allah, bukannya Allah tuh paham ya apa yang kita rasain walaupun kita nggak ngomong. Iya, emang. Tapi dah kalau misalnya, gimana ya teh gini. Ada, nih sedikit ya, sedikit masih ada waktu. Analogi sederhananya. Ada sepasang kekasih, nggak pasang kekasih dong, sepasang suami istri yang hidup dalam satu atap. Terus kayak gini teh, si istrinya ini tuh capek ya ngurusin rumah, ya kan, ngurusin anak, cucian, sampah yang harus dibuang, cucian piring numpuk, belum lagi harus masak yang enak, masak nggak harus satu menu, harus 3 menu misalnya, belum nyuapin anak yang rewel, dan segala ketantruman rumah tangga gitu ya. Terus bapaknya di luar sana cari nafkah, dimarahin bosnya, gaji belum turun padahal kebutuhan udah menuntut.
dan masih banyak lagi. Datang ke rumah ketemu. Yang satu nggak ngomong, yang satu juga nggak ngomong. Akhirnya apa? Kalau kata Sundanya guntreng. Pusing semuanya. Marahan. Salah paham. Gara-gara apa? Nggak komunikasi. Teh, bakal kira-kira bertahan nggak rumah tangganya dengan nggak komunikasi kayak gitu? Dengan salah paham keduanya. Ini kenapa sih suami saya perengut, bukannya malah dibawain cilok? Istrinya udah pusing sama rumah teh. Datang suaminya. Ini kenapa sih istri saya perangat-perangut, malah masih dasteran, bau bawang gitu kan. Bukannya menyambut suaminya dengan sukacita. Suaminya udah cari nafkah, capek-capek. Coba, kalau nggak ada komunikasi. Retak gak rumah tangganya? Fatal ya. Itu kalau misalnya kita salah paham sama orang. Apalagi kalau salah paham sama Allah. Ya, Allah pengennya kita hadir, Allah pengennya kita tuh kayak ya itu. Menghamba. Pengennya kita ngadu, cerita. Kelingi itu sama Allah. Jangan mandiri. Siapa yang nyuruh kamu mandiri jadi wanita independen? Gak ada. Allah mah gak suka sama wanita independen. Ya, saya teh, sok ini kayaknya saya udah ngomong ke berapa kajian yang ngomong gini. Saya mau beli terong ungu teh. Tahu terong ungu? Dicatat teh sama saya. Ya Allah nih, ya habis sholat. Saya bawa catatannya. Ini list belanjaan saya ya Allah. Walaupun udah 2 digit duitnya. Tapi kan itu teh, apa ya? Walaupun kita udah merasa menggenggam duit, merasa memiliki diri kita. Itu kan hakikatnya Allah yang punya. Sampai saya pernah tuh ditipu, jangan salah ya. Sampai nyisa 200.000 di rekening saya. Pernah, mana hidup lagi, ah, dar-der banget gitu ya. Belum makan sehari-hari gitu. Beras saya beli sendiri, gas beli sendiri, listrik isi sendiri. Teh 200.000 gimana coba hidup di kota? Tapi Masya Allah gitu kan ya, makanya jangan merasa memiliki atas apa yang sudah di dalam diri kita, termasuk duit. Makanya itu habis sholat, ya Allah nih, list belanjaan saya nih terong, ya Allah. Saya pengen beli cabe, saya beli sayur, beli kangkung, ya Allah. Ya, mau beli pencuci baju, mau beli pewangi. Tolong rezekiin ya, ya Allah. Biar gak salah paham, Allah yang ngasih rezeki. Paham ya, Teh ya? Terus, kecilkan dunia, lihat Allah Maha Besar. Gimana caranya cari ilmu? Sibukkan diri sama ilmu. Teh makin sibuk sama ilmu, makin kita ngerasa kecil masalahnya. Ya, makin kita ngerasa kecil. Jangan ngandelin ketakutan kita. Andelin kekuatan Allah. Ya, contoh, Teteh kalau misalnya ada 2 orang ngelewat depan kamar depan depan rumah Teteh. Teteh lagi angkat galon 5. Angkat galon 5 kumaha eta? Gimana itu angkat galon 5? Terus ada anak umur 5 tahun. Cowok. Dan ada ibu-ibu umurnya misalnya 30 lah, 30 tahun. Kira-kira kita mau minta tolong ke siapa nih buat ngangkat galon 5 itu? Anak 5 tahun laki-laki atau 30 tahun ibu-ibu? Nggak mau bilang ibu-ibu, teteh-teteh bisa ada yang 30 tahun di sini. Teteh-teteh, maafin ya, teteh-teteh. Ya, ke siapa? Coba jawab, A atau B? Satu atau dia? Satu atau dua? Hmm? Ya, kenapa ke B? Karena kita ngerasa dia lebih mampu, lebih berkapasitas buat ngangkat galon. Ya, Allah nurunin ujian ke kita, itu karena Allah paham kapasitas kita. Kita aja bisa menakar kemampuan makhluk tanpa salah paham. Enggak, itu yang 30 tahun bisa yakin ngangkat galon. Ngangkat galon kosong apalagi. Yang 5 tahun mah belum mampu. That's why Allah ngasihnya ke kita bukan ke orang lain. Karena kita yang mampunya. Gak mungkin Allah salah paham sama kita. Salah taksir, salah nakar. Ya, kita aja bisa nakar kemampuan orang lain. Makhluk itu teh. Ya, jadi kecilkan masalahnya, kecilkan problemnya, kecilkan trouble-nya, lihat Allah yang maha besar. Allah bisa ngatasin apapun sok teh. Sekarang kayak saya, dari jualan es teh 2023, terakhir teh 2023 baru 2 tahun yang lalu. 2 digit teh. 2 digit, saya mau jajan seblak prasmanan tiap hari Ki. Alhamdulillah bisa.
Iya, kalau bisa dibilang gitu. Coba dulu, mau beli seblak paras mana mikir, maju mundur. Ya kan? Kayak gitu. Tapi kuasa Allah. Ya kalau kata Allah emang udah rezekinya, udah nih, dikasih udah. Kayak gitu ya. Ambil langkah kecil untuk taat. Yang keempat, teteh amalin satu aja, satu. Apalagi perempuan nih, kita tirakatnya harus kuat. Satu aja amalan ringan yang bisa teteh istiqomahkan setiap hari. Oh, jadi saya ingat belum dikir petang lagi. Tadi ya, oh, jadi kepikiran ya. Misalnya dikir pagi petang, ya. Dikir pagi petang nih, teteh mau ngamalin dikir pagi petang yang pendek weh. Yang kayak di ngaji asik cantumin ya. Kalau misalnya teteh-teteh mungkin ngefollow ngaji asik. Nah, gitu teh ya. Atau misalnya, aku mau sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad aja weh. Setiap hari 100. Sok istiqomahin itu. Itu adalah langkah kecil untuk taat. Gak apa-apa teh yang sederhana-sederhana dulu aja. Allah mah bukan suka yang beledak gitu ya. Bukan suka yang wah gitu. Tapi yang kecil tapi istiqomah konsisten, pelan-pelan. Allah suka proses. Ya, makanya zaman dulu hammer itu nggak langsung haram. Minuman keras nggak langsung haram. Karena Allah tahu manusia itu makhluk yang berproses. Yang terakhir, tawakal sambil bergerak. Kitanya ngambil langkah kecil buat taat sebagai ibadahnya biar dekat lagi sama Allah gitu ya. Kitanya kenal sama diri sendiri, paham kelebihan yang harus dikembangkan gitu kan ya. Kitanya gimana caranya biar bermanfaat sama orang lain, memikirkan hal-hal yang pokoknya sibukkan diri dengan hal-hal yang bikin kita connect sama diri kita dan dengan Allah, sehingga apa? Insya Allah ketika kita tawakal hasilnya tidak akan kosong. Gimana Allah teh? Saya sekarang nulis, teteh mimpi apa saya tuh? Yang tadinya mau bunuh diri, ini buku udah tersebar di Gramedia seluruh Indonesia. Mimpi apa teh saya? Allah yang gerakin. Posisi ini nulis ini lagi mondok teh. Coba kalau bukan Allah yang ngegerakin, gak mungkin ada buku ini. Ya, gak mungkin teh. Masya Allah gitu, mimpi apa saya? Teteh sekarang punya mimpi, sok gerakin mimpinya. Konekin sama diri sendiri, konekin sama Allah. Nah, salah satunya adalah mengenal diri sendiri. Makanya beli buku saya. Jadi promosinya Teh Atifah maafin ini mah. Sok beli buku saya tuh nih cuma 60 ribuan. Sekarang mah kalau di Tok atau di Shopee ya kalau di ada yang udah punya Terara. Makasih banyak udah punya itu udah ditunjukin. Kalau di Gramedia, Teteh ketemunya di Gramedia ini 89 ribuan Teh. Tapi kalau misalnya belinya di Tok atau di Ih, makasih banyak loh Teh Rani baru beli. Ih, makasih banyak jazakumullah khair ya. Ih, Teh Hana makasih banyak. Love you. Ya, pokoknya ini isinya itu tips-tips biar Teteh kenal sama diri sendiri. Teh Atifah udah punya belum? Belum, nanti kita ketemu lah. Ini saya tuh masih banyak stoknya ya, Teh Atifah. Ting ting ya. Ini di sini Teh tips-tips biar kita kenal diri sendiri. Teteh bakal dibawa buat kenal sama diri teteh secara perlahan-lahan, pelan-pelan banget gitu kan ya. Terus abis itu teteh bakal paham sama kelebihan teteh di mana, kekurangan teteh di mana. Di Oren ada, di toko Oren ada. Di Shopee ya, Shopee COD. Terus gimana caranya kita dekat sama Allah, gimana caranya mimpi kita tercapai gitu teh. Teteh, saya mau nggak pernah mimpi atau orang yang jualan es keliling, burger keliling, teteh tahu nggak? Saya naik pesawat gratis, teteh bolak-balik, alhamdulillah malah bawa duit pulangnya. Gak pernah mimpi saya mah. Alhamdulillah awalnya yakin. Ya, saya bukan bukan eh apa ya namanya tuh. Ibarat kata kayak gini, hidup udah nggak gampang, hidup udah susah, hidup udah banyak sedihnya, jual kesedihannya. Maksudnya apa? Jual upgrade-annya, jual hasilnya. Nah, ya, bikin orang lain juga bisa bertumbuh. Terus teh di sini juga ada gimana caranya kita husnuzon sama Allah, gimana caranya kita menjaga pikiran kita gitu kan. Terus juga bakal ada amalan-amalan sederhana yang bisa teteh lakukan. Oh ini ada juga doa sehari-hari dan amalan-amalan sehari-hari ya. Kayak sholawat pilihan, doa-doa pilihan gitu. Ini bisa disesuaikan sama kondisi teteh saat ini. Alhamdulillah teh beberapa
kayaknya baru berapa bulan yang lalu apa berapa minggu yang lalu, saya alhamdulillah udah ngelunasin hutang keluarga. Alhamdulillah. Ya, langsung ditransfer. Nih, duitnya. Gak mikir panjang dan tidak merasa kekurangan. After itu makin banyak duitnya teh alhamdulillah. Kok bisa kayak gitu? Insya Allah Teteh juga bisa temukan jawabannya di sini ya. Terus, nah ini ada amalan-amalan sederhana yang bisa Teteh lakukan. Biasanya kita kalau misalnya ada bukti visual, ya kayak, oh ini nih aku udah qobliyah subuh conreng. Teteh lebih semangat untuk ngejar si ibadah itu dikonsistenkan setiap hari. Ya, ini amalan-amalnya masih sederhana teh, nggak yang muluk-muluk dulu ya. Kita kan mau pakai langkah kecil dulu ya. Terus abis itu, teteh misalnya biasa nih almukan tiap tiap malam gitu ya, dan itu ngerasa bawa banyak banget kemudahan ke kehidupan teteh. Boleh diamalin di sini di Riyadhah Mandiri. Misalnya teteh Riyadhah Mandiri 40 harinya mau awal al-waqiah boleh, atau misalnya mau sholawat boleh, silakan. Amalan-amalan sederhana menurut teteh ya. Ini ada catatan-catatan kayak gitu, silakan dibeli bukunya tuh, meni sok dibeli ya buat bayar listrik. Ya, oh iya, oh iya, gimana Umi saya berubah? Oke, sedikit ya. Ini udah ada yang nanya nih Teh Atifah, jadinya masuk ke sesi tanya jawab lah ya, nggak apa-apa lah, langsung aja ya Teh. Teh siapa namanya tuh tadi Teh? Moderator Teh, MC Teh. Teteh ini langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Boleh, boleh, Biar Teh. biar langsung. Apa siapa? Ya, boleh dengan Wahyuni, Teh. Oke, Teh Wayuni, makasih banyak. Jadi Teh amalannya pada saat itu karena, nah ini, saya udah paham apa yang bisa saya kontrol dan nggak bisa saya kontrol, apa yang harus saya lepaskan dan apa yang harus saya jalani. Salah satunya adalah sikap Umi saya ke saya, itu adalah sesuatu yang nggak bisa saya kontrol, nggak bisa saya tangani. Itu tidak dalam kendali saya, ya. Hati orang itu milik Allah, di genggaman Allah, Teh. Makanya sayanya ngerayunya Allah. Gimana caranya sedekah subuh teh? Gak apa-apa 500 sehari juga. Ya, habis sholat subuh, setiap dikencelengin ke sini teh. Gini, ya Allah ridhoin umi saya. Bukan, ya Allah pengen beli Vespa, ya Allah pengen beli iPhone, enggak. Ya Allah ridhoin umi saya. Ya Allah ridhoin umi saya. Itu aja. Ya, ya Allah ridhoin umi saya. Bener. Gak selang berapa. Apa ini teh minyak, cina? Bentar guys. Aduh, kenapa sih banyak distraksi gini Gen Z ya Allah, astagfirullahaladzim. Guys. Sampai pada tadi lama sekali sama sampai akhirnya teh gak lama dari situ Allahumma sholli ala teh Sallallahu Umi dan Abi, Abi kalau Abi mah ngikut Umi ya. Umi teh 180 derajat teh berubahnya, bener gitu. Jangankan mau mukul saya, mau nyubit saya, ngomong kasar aja, ngomong kayak dulu aja nggak berani. Jangankan ngomong kasar, ngomong yang negatif aja nggak berani teh Umi saya. Kalau di jalan, ketemu sama jalanan yang penuh banget, ya. Ih, macet banget sih. Kan gitu ya orang ngedumel. Umi saya nggak kayak gitu. Nggak mau ngomong macet. Kenapa? Karena itu kata negatif. Ih, penuh banget nih jalannya. Ya walaupun ngedumel, tapi setidaknya ada kata yang mungkin ganti gitu. Ih, penuh ya. Ih, ini nggak mudah ya. Ini susah nggak? Ini nggak mudah ya. Budak teh ya. Anak teh. Meni bader-bader teuing. Gitu ya. Apa bader teh bahasa ini bandel. Enggak, ih soleh, ya Allah, ini calon pendakwa apa-apa gitu. Ya, kayak gitu. Setelah dicelengin, kumpulin per bulan terus dikemanain. Terserah mau dibawa, misalnya terus setiap jalan-jalan dibawa ya. Ini misalnya udah terkumpul nih berapa, bawa, masukin dompet khusus. Ketemu di jalan, nih kasih pengamen 2.000, nih kasih ini, kasih terserah. Terserah teteh, yang mau dikemanain asal disalurin aja ke orang lain. Tapi jangan ke keluarga sendiri ya, beda lagi. Ke masjid, lebih bagus ke masjid. Jadi amal jariah insya Allah. Boleh. Ya, kayak gitu. Itu
Itu kalau itu amalan saya insyaallah. Dan teman-teman bisa sih ngamalin yang lain juga boleh. Mau misalnya istighfar tiap hari atau doa Nabi Yunus setiap hari atau misalnya mau sholawat tiap hari dengan diniatkan ya Allah semoga dengan amalan ini engkau meridhoi ibuku ya Allah, semoga dengan amalan ini engkau meridhoi keluargaku ya Allah, semoga dengan amalan ini engkau memudahkanku ya Allah. Apapun itu yang teteh mau capai. Seperti itu ya. Berarti teh tuh sedekah subuhnya sekalian bareng doa iya gitu. Betul, efeknya luar biasa banget teh. Gitu ya. Silakan sok ada yang mau nanya lagi. Di chat aja nanyanya jangan ngomong ah. Biar cepet soalnya biar saya langsung jawab. Kayak gitu. Ya jadi teteh yang saat ini ngerasa hidupnya nggak baik-baik aja. Tunggu aja saya sok jalanin, yakin aja sama Allah. Gak ada yang nggak mungkin buat Allah mah teteh. Beneran. Ya, saya teh punya beginian nih. Punya beginian. Koleksi nggak tahu udah berapa ini koleksi begini. Ya, udah nggak tahu berapa. Orang yang percaya sama saya, orang yang sayang sama saya. Tiap misalnya mau naik panggung teh ya, maksudnya panggung teh, waduh ini berantakan banget kelihatan lagi. Maaf ya. Apa? Orang tuh nyambut, Teh Lina gitu. Saya nggak pernah mimpi kayak gitu. Alhamdulillah juga teh nih dapat penghargaan sebagai influencer inspiratif cenah. Mimpi apa saya sok dulu. Gak pernah nyangka waktu jualan es bakal dapet yang gini. Udah jalanin, terus apa tawakalin. Fokus di hidup yang sekarang. Jangan berandai-andai sama masa lalu. Ya, seperti itu. Saya pengen hutang lunas. Amin, insya Allah. Nggak, Allah yang lunasin. Kitanya tinggal usaha. Usaha keras. Tapi gini, Teh ada yang sama gak tiap Riyadho setiap ngamalin satu wirid pasti ada aja ujian yang berbeledagan. Sebetulnya itu karena udah ada ujiannya sebenarnya udah eksis. Cuma mungkin lebih ke ini aja sih. Apa ya? Allah pengen lihat gitu dengan kayak dihadirkan kayak gini teh. Contoh analoginya ya. Teh Atifah dipinjam lagi namanya nggak apa-apa ya. Ada Teh Atifah yang aku kenal ya. Teh Atifah. Teh Atifah sekarang misalnya hidupnya itu sama saya di cover. Rumahnya, makanannya, berasnya. Pokoknya mas semuanya ya HP-nya, kacamatanya, dikasih iPad sama saya, dikasih keyboard sama saya. Pokoknya difasilitasin aja. Terus saya teh gini, kata Atifah teh. Teh Atifah nih. Tah, dialungin tisu sama saya, dilemparin tisu. Greget sama Teh Atifah teh. Karena Teh Atifah punya dosa, punya salah. Gitu kan ya. Tapi nggak peka sama kesalahannya teh misal. Teh Atifah. Marah nggak Teh Atifah ke saya cuma gara-gara dilempar tisu? Bakal pundung gitu seminggu atau bakal apa bahasanya pundung teh apa ya? Apa ya pundung teh ya? Marah, ngambek lah. Ngambek seminggu kira-kira. Enggak. Kenapa? Karena Teh Atifah melihat diri saya adalah orang yang sama, orang yang melempar tisu dengan orang yang memfasilitasi hidupnya. Paham analoginya? Ketika Teteh ditimpa sesuatu yang berbeledagan menurut Teteh gitu ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cuma pengen Teteh gini, sok buka matamu, tatap mata Ojan. Bukan dong. Buka matamu. Kamu bisa nggak melihat diriku adalah sebagai zat yang memberi fasilitas dalam kehidupan kamu. Bukan melihat orang yang ngasih ujian ini. Bukan ngelihat zat yang mengasih ujian ini. Aku adalah zat yang sama yang memberi keduanya. Kamu melihat yang mana? Bakal diterusin nggak tuh riadohnya? Paham? Analoginya kayak gitu. Insya Allah ya. Lanjut lagi. Banyak gini. Pertanyaannya loh. Sampai subuh juga nanti ya. Tapi mau tanya, kalau cut off orang itu dosa nggak? Nggak. Ya. Asal nggak ini aja. Asal tidak memutus apa namanya? Bukan silaturahmi, itu bahasa namanya.
nggak putus hubungan ya. Kalau cut off itu hanya membatasi saja. Karena kalau subuh ada malaikat yang doain kita, masya Allah. Teteh kira-kira info pengajian kayak gini lagi kapan? Nah, Teh Atifah tuh. Sok adain lagi Teh Atifah tuh, masya Allah. Ternyata ya banyak yang suka. Ketik satu untuk yang suka kajian hari ini, masya Allah. Pengen hutang lunas insya Allah, Allah lunasin. Kitanya harus usaha keras teh. Ya, sok upayakan apa yang bisa teteh upayakan. Kak gimana caranya biar ikhlas dengan sama takdir Allah? Paksain, ya, paksain. Sebenarnya ikhlas itu adalah, aduh, kemarin saya ngirim VN ke teman saya nih. Dia baru beres ditipu teh. Terus nanyain gimana caranya ikhlas, cenah ya. Kela bentar lupa saya teh ngomongin apa. Hmm, bentar. Bisa. Nah, dengan cubitan itu tuh kamu nggak yang pas ya ada lupa saya ngomong apa ke teman saya, intinya kayak gini. Ikhlas itu adalah sebetulnya bukan kita tuh lepas gitu, lepas daripada kesakitan, tapi melihat Allah dengan keyakinan. Paham ya, Teh ya? Kayak yang tadi sebenarnya nyambung-nyambung lagi ke eh, zat yang memberi dan zat yang memberi ujian juga gitu. Memberi fasilitas dan memberi ujian juga gitu. Ketika Teteh melihat hal itu, melihat kebaikan Allah dan Teteh meyakini bahwa Allah itu gak mungkin pengen bikin Teteh menderita. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gak mau Teh hambanya tuh murung, nggak mau Teh hambanya gila sama dunia, sama ujian yang nggak, Allah nggak mau kayak gitu. Nggak mungkin Allah pengen kayak gitu. Maka kalau Teteh yakin, insya Allah ikhlas itu bakal hadir. Tapi ikhlas di sini ya perlu proses tentunya ya. Paksain aja. Di saat kita belum selesai sama diri sendiri malah ditakdirkan punya keluarga dan anak. Subhanallah, aku suka nyesal. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah Teh, dengan Teteh belum selesai dengan diri sendiri, Teteh juga bakal menemukan diri Teteh di versi lain. Mungkin Teteh nggak selesai sama diri sendiri, tapi ternyata Teteh bisa ngasih dunia dan bisa ngasih tahu dunia ke anak Teteh. Anak Teteh yang betul-betul sangat mengharapkan kehadiran Teteh, anak Teteh yang betul-betul melihat dunia dari Teteh, anak Teteh yang betul-betul paham A I U E O itu dari lisan Teteh, masya Allah. Ya, itu adalah versi yang Allah hadirkan, mungkin yang Teteh belum lihat. Insya Allah Teh, kalau mungkin belum selesai sama diri sendiri, tapi ternyata Teteh malah melihat diri Teteh di versi lain, yang justru itu adalah lebih baik memberi manfaat untuk diri Teteh dan juga orang lain. Ya, termasuk anak Teteh insya Allah. Kalau kita belum punya uang sendiri, apa bisa minta uang ke orang tua buat sedekah subuhnya Teh? Gini, dibajetin misalnya dapat jajan dari orang tua 10.000 sehari. Misal ya, masa 10.000 sehari ini mah ya. Contoh aja ini. Nah, sisihin 500 perak aja. Jangan minta buat sedekah subuhnya. Dari Teteh punya uang jajan dari orang tua, nah itu sisihin gitu ya. Teh gimana agar istiqomah perbaiki diri? Istiqomah yaitu dengan kenal diri sendiri, step pertama. Kenal diri sendiri, doa sama Allah, minta dibimbing, dikawal, direzekiin, dimudahkan. Terus juga paksain diri buat kumpul sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sevisi misi, at least orang-orang yang mau berubah sama kayak Teteh. Nggak harus offline, online juga banyak. Nah, nih contohnya di berteman Quran. Masya Allah ya, Alhamdulillah nih Teh Atifah adakan wadah seperti ini. Kumpul sama orang-orang yang seperti ini. Sehingga Teteh bisa disayangi karena Allah, dan Teteh juga bisa, kalau ada teman tuh biasanya lebih kedorong. Tapi jangan cuma sibuk mencari, sibuk juga menjadi. Teteh juga harus jadi orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Memberikan keademan, kesejukan, keteduhan. Jangan kalau misalnya orang deket sama kamu, teh tantrum orangnya. Ya, jangan. Hati-hati ya. Terus, tolong lebih sering diadakan kajiannya nagih sekali. Silahkan Teh Atifah, Teh Mangga ke Teh Atifah yang pusing ya. Sok Teh, bikin event lagi. Teh saya tuh pernah lagi ada masalah, tapi saya secara spontan mikir Allah lagi marah sama saya. Enggak. Gini atuh Teh, tadi dua tujuan ya. Dua tujuan. Gini deh, analogi sederhananya. Maps yang tadi ya, yang kata Maps itu belok kanan, tapi kitanya malah lurus. Sok, kata Maps kan harus putar balik, bener gak Teh? Atau pasti dicariin lagi jalan yang
menuju tujuan, bener gak? Itu kenapa Maps bilang kayak gitu? Karena biar kita biar gak kesasar. Kalau Allah ngasih ujian ke teteh, artinya Allah tuh lagi apa ya, nyintruk kalau kata Sundanya mah, nyentil biar teteh masuk ke tujuan teteh lagi. Kasih sayang bukan itu? Kan biar gak nyasar, biar gak kena begal, biar gak takut, biar gak gelisah, biar gak gelap hidupnya. Paham? Gak mungkin Allah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pemarah, nggak mungkin. Oh iya sih, ini mah pendosa dimasukin ke neraka, enggak teh, Allah nggak kayak gitu. Allah tuh baik sekali teh. Bahkan teteh kalau tahu aib saya, udah nggak mau meren ngedengerin saya juga, kayak nggak akan mau teh. Allah dengan kebaikannya Allah tutupi aib saya. Banyak sekali teh aib yang Allah tutupi, banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah yang mungkin gak kita sadari ya. Jadi kalau mikir Allah marah, enggak, Allah nggak marah ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gini, oh kalau kamu nggak suka sholat, nggak mau sholat, berarti karena kamu itu nggak mau nggak karena Allah itu nggak mau ketemu sama kamu. Salah ya, salah. Kalau ada orang yang nggak mau sholat, itu bukan karena Allah nggak mau ketemu. Ngapain Allah panggil 5 kali sehari? Itu kan karena Allah cinta. Ya, kamu masih diperdengar karena azan itu karena Allah cinta gitu ya. Tapi gimana caranya ikhlas, eh seseorang udah dipanggil sama Allah. Subhanallah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha ya teh ya. Gimana caranya ikhlas? Jangan berandai-andai. Jangan hidup di masa lalu. Terus pikir kayak gini teh. Ini kehidupan pertama. Nanti kehidupan kedua bakal ketemu lagi. Kita ingat, oh dia baik. Misalnya ya, misal siapa? Kakek saya lah ya. Kakek saya kan udah almarhum. Oh iya, kakek saya tuh ahli ibadah. Ya Allah, dia tuh Masya Allah ya, tokoh di masyarakat yang sangat dikenal rajin ke masjid, kemudian azan di masjid. Itu ya Allah, saya kalau inget ya detik-detik terakhir beliau gitu ya teh. Kan azan tuh di masjid, beliau tuh kan nggak bisa jalan saat itu. Leukemia ya, beliau tuh leukemia, kanker darah dan komplikasi yang lain. Apa namanya? Duduk di teras rumah sambil Allahu Akbar, katanya teh. Ahli azan beliau, Masya Allah. Dulu teh, kan saya yang paling dekat sama kakek ya, almarhum. Gak ridhonya gitu teh. Ya Allah, coba aja masih ada kakek saya. Kayak saya bakal disayang, gak mungkin Umi bakal kayak gini. Coba aja masih ada kakek saya, pasti masih ada yang bisa disandarin bahunya. Kayaknya hidup saya gak akan sesusah ini gitu. Berandai-andai hidup di masa lalu. Coba aja. Sampai akhirnya saya ngerasa kayak gini, oh iya, dunia fana, termasuk juga jasad daripada kakek saya. Ya udah, jasadnya aja yang diambil. Gitu kan ya, kebaikannya masih eksis sampai sekarang masih ada. Saya yakini bahwa ini adalah kehidupan pertama dan kehidupan kedua saya bakal ketemu lagi. Gimana caranya biar ketemu sama kakek saya? Saya ingat kebaikannya. Dengan ingat kebaikannya, saya pengen melakukan kebaikan yang sama. Supaya apa? Supaya saya bisa membersamai beliau di sana. Nanti. Biar disatukan lagi sama Allah. Kayak gitu teh ya. Jadi ingat kebaikannya, lakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih, insya Allah. Gitu. Yang maksud ngeluh itu gimana? Yang jujur sama diri sendiri ngeluhnya. Teh kalau ikut kelas ngaji fikih itu udah telat belum? Ini jangan bikin saya promosi atau teh ah. Ya nanti boleh ikut ngaji asik, langsung aja follow ngaji asik. Tuh nanti insya Allah berteman Quran ada setiap bulan tuh, Masya Allah ya. Jadi jangan lupa follow ya. Pejuang garis dua, Masya Allah, semoga insya Allah Allah kehendaki ya apa yang diperjuangkan. Tapi kalaupun tidak, insya Allah akan ada sesuatu yang besar menanti teteh gitu. Gini teh, pokoknya ekspresikan hati dengan jujur ke Allah gitu. Juga ke suami teteh ya, ke suami teteh nggak mungkin teh, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, insya Allah ya. Teman saya juga banyak yang pejuang garis dua, Masya Allah. Curhatin sama Allah teh.
Ya, katakan kalau teteh pengen dipercaya, katakan kalau teteh butuh untuk mendidik anak. Karena Allah kan pengennya, Allah kan pasti ngasih yang kita butuhin ya. Gitu. Bagaimana cara tetap teteh baik sama Umi? Saya ngebatasin diri. Saya nggak banyak ngobrol sama Umi pada saat itu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nggak masalah. Demi kesehatan mental. Gitu ya. Gimana cara ngingetin orang sholat? Sholat di depannya. Wah, banyak sekali ya. Udah, terakhir ya, terakhir. Udah, aduh, kasihan tuh yang lain tuh, pengen tidur. Udah ya. Terakhir ya. Gimana cara ningkatin ibadah? Rasanya after mama gak ada itu semua runtuh. Aku masih sedikit ada rasa malas, marah sama Allah. Bilang aja sama Allah, ya Allah, aku teh marah atau ibu saya diambil. Nanti nanti lambat laun setelah kita ngakuin itu, kita sadar kalau kita tuh salah marah sama Allah. Ternyata yang bikin kita semangat ibadah itu bukan kehadiran ibu seharusnya, tapi memang timbul dari diri kita. Mungkin ternyata ini adalah sebetulnya hanya ujian apakah kamu mempertahankan ibadahmu di mana ibumu diambil atau tidak gitu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Insyaallah teh ibu teteh berkumpul lagi dengan teteh insyaallah ya. Oke. Pernah mikir kayak gitu semenjak menikah apalagi punya anak untuk sekedar rawatib aja jadi jarang. Insya Allah bisa, bisa insya Allah. Ya, enggak. Bukan Allah nggak mau undang tahajud ya kan karena capek orang-orang ngurus rumah tangga aja itu adalah sebuah pahala dan kewajiban. Menghadapi hubungan yang tidak direstui. Kela, iya teh aku belum nikah teh posisinya ya. Udah ya tang udah nikah. Aduh, bentar ini teh pertanyaannya makin ngawur gini loh. Subhanallah. Gimana caranya menghadapinya? Pakai tips-tips yang tadi. Sapa dan dekat dengan ilahi insya Allah. Wes ya. Amin teh sisa. Teh sisa lagi, ketemu lagi. Ya, teh siapa namanya tadi yang teh Zuhria ya? Insya Allah, pejuang garis dua di sini, pejuang-pejuang yang lain. Ya, Allah mudahkan jalannya. Insya Allah. Teteh, 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, bahkan sebulan ke depan saya tunggu kebahagiaan yang ternyata udah menanti teteh di depan sana dan teteh udah meraih itu. Kabarin saya kalau udah dapat kebahagiaan itunya ya. Sok, kabarin. Insya Allah, eh, saya yang di posisi saat ini sudah sangat yakin kalau Allah itu, ya ini cuma modal yakin sama Allah sih, berbaik prasangka. Prasangka baik sama Allah gitu ya. Bisa hidup lancar tuh apalagi kalau rajin ibadahnya. Masya Allah. Saya yakin teh, teteh-teteh yang solehah di sini yakin sama Allah, baik prasangkanya sama Allah, ibadahnya juga oke, wah udah makin bahagianya jauh lebih daripada saya. Saya akan setia menunggu di sini, ya, nunggu kabar-kabar teteh insya Allah. Ya, siap ya. Slide terakhir apa teh? Siap untuk connect lagi? Nah, siap untuk connect lagi, teteh-teteh semuanya? Siap ya? Balikin lagi semangatnya. Insya Allah. Nggak ada yang balik dengan tangan kosong kalau kita nyari itu sama ketetapan Allah. Closing statement dari saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Teteh,
siklusnya di dalam surah Al-Fajr ayat terakhir yang tadi saya bacakan, kita ridho dulu sama ketetapan Allah. Wahai hamba, apa tadi? Ya ayuhat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba yang lembut itu ya, ya Allah itu, wahai hamba itu ya Allah, panggilan kasih sayangnya Allah ke kita. Sini sayang, ya Allah, hambaku gitu. Yang ridho akan ketetapanku gitu ya. Yang ridho akan semua yang menimpa di hidupnya gitu kan. Aku akan ridho, Allah ridho sama teteh-teteh ya. Kalau Allah udah ridho, kalau Allah udah wah udah teh, nggak mungkin teteh hidup dengan kekurangan ya. Aku ridho kepadamu, maka sini sok fadkhuli fi ibadi, masuk kepada golongan golongan hambaku yang disayangi ya, orang-orang yang senantiasa beribadah, masya Allah gitu kan. Terus apa, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Masuk surga itu kebahagiaan yang luar biasa. Bukan cuma masuk surga, berarti kalau surga aja udah dijabanin ketenangan, lunas hutang, orang tua yang baik, pasangan yang solih, anak-anak yang solih, waktu luangnya teteh, itu Allah bakal kasih. Ibarat kalau misalnya ada teteh temenan sama yang punya roti, tokonya ada di seluruh cabang Indonesia, cabangnya ada di seluruh Indonesia, ya. Teteh mau minta roti, udah berteman baik nih, udah sobat banget. Mau minta roti 5, dikasihnya berapa? 50. 50. Nah, 50 aja nih bawanya. Ya, kenapa? Udah deket. Kita deket sama Allah yang punya semuanya. Nggak mungkin Allah nggak kasih semuanya. Apa yang teteh minta? Allah kasih, insya Allah. Ya, hadallahu alam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan bekal untuk teteh-teteh lebih baik bertumbuh, dan kita akan nanti ketemu ya di next levelnya. Apa yang salah dalam penyampaian ilmu, ketidakbenaran ilmu itu berasal dari kebodohan saya. Semoga senantiasa Allah ampuni dosa saya dan teteh-teteh melapangkan hatinya untuk memaafkan. Terima kasih sekali lagi untuk teteh-teteh yang jauh melangkah besar ya. Kita sampai ketemu di sini menjadi perempuan yang sibuk dengan ilmu, bukan sibuk sama perasaan. Dan terima kasih banyak Teh Atifah, Teh Wahyuni yang sudah membersamai saya di berteman Quran. Terima kasih banyak, ini berteman Quran harus makin jaya lagi, makin bermanfaat untuk umat. Saya selalu untuk timnya, semua yang terlibat, semangat berdakwahnya, mencerdaskan umat juga. Insya Allah nanti kita ketemu lagi gitu ya. Halo, wallahu alam. Teh Atifah hatur nuhun, dan Teh Wahyuni dikembalikan ke Teh Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, izin tidak menyalakan kamera. Ini sedang menidurkan bayi. Masya Allah, materinya jazakillah. Ustazah Lina, materinya sangat-sangat membuat diri ini menjadi lebih mengingat lagi untuk tujuan hidup kita ya sebagai hamba Allah gitu. Jazakillah atas waktunya Teh Lina untuk mengisi kajian materi hari ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan istighfar bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nggak tega banget dengan dedenya. Maafin ya dede. Uminya lagi jihad, masya Allah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih ya Teh Lina. Makasih banyak Teh Semuanya. Atifah. Makasih juga Ya, semuanya. Teh. Sehat selalu, bahagia selalu. Lalu semuanya.